Sampai jumpa kembali di mata kuliah kita desain grafis dan animasi. Untuk kali ini kita tentang animasi ya. Jadi tentang animasinya kita dalam hal ini saya contoh pakai Scratch aja. Karena kan untuk bisnis digital butuh pembelajaran coding ya. Makanya tentu sangat baik kalau kita belajar desain, belajar juga animasi, sekaligus belajar codingnya. Sebenarnya itu anak-anak ya, itu untuk anak-anak. Jadi kalau kamu lihat itu community for kids, tapi ya nggak apa-apa, mahasiswa juga bisa belajar. Ya bisa juga nanti kamu ajarkan kepada adik-adik kamu. Gitu. Mata ini untuk mata kuliah desain grafis dan animasi. Untuk sketch sendiri kita hanya pakai 3 aja ya, jadi 3 kali aja karena ini gampang, 3 kali pelajaran ini. Habis itu kita belajar di video video editing. Oke. Yang pertama kali bukalah scratch.mit.edu ya. Atau kalau di Google kamu langsung klik aja di Google itu Scratch gitu. Klik di Google, klik aja Scratch. Scratch online ya. Scratch online. Nanti dia muncul, klik aja. Nah, ini dia. Scratch online ya. Ya udah tinggal klik. Itu aja. Nah, kalau mau join silakan. Mau sign in ya. Ada baiknya kamu sign in atau create atau start creating juga boleh sih. Klik start creating. Baiknya sih sign in lah ya. Ini jaringan saya ya bagus ya. Ya, jaringan saya lumayan bagus. Nah, create project katanya. Nah, ini dia. Ya. Tapi ada baiknya kita di sign in lah biar nanti bisa atau join Scratch aja, join Scratch. Username, pilih password, pilih page ya. Kita pilih misalkan Joko gitu ya. Ada baiknya sih gitu. Password misalkan Sukati ya. Joko Randi. Passwordnya 123456. Ini contoh aja ya. 123456. Itu easy katanya. Kita bikin add aja. Joko 123456. Oke, kita next. Kalau mau save katanya select country, tentu ya no ya, select country Indonesia ya. Ini penting biar kamu nanti juga bisa ngajarkan kemana-mana. Mannya ya asal-asal aja, jangan ragu-ragu. Saya bilang mannya 17 gitu. Mail ya, email address bebas aja ya, email addressnya semua konten. Nah, ini kalau email address yang sebenarnya ya. Sebenarnya kalau nggak daftar juga nggak apa-apa sih, cuman nanti kamu payah mendapatkan link gitu, dari sini. Kalau udah saya kerjakannya nanti linknya nggak bisa dibagi. Oke. Dan ini saya udah ada ini ya kan. Nah, udah berubah dia. Saya udah Joko Randi ya, juga sudah ada ininya. Oke, konfirmasi save. Itulah ya. Nah, yang perlu kamu perhatikan adalah di Scratch itu terdapat 3 bagian penting ya.
Yang pertama ini bagian tools ya. Di tools itu tempat kita ada kode-kodenya. Terus ada juga custom ya, custom ini artinya kalau kita mau mengganti ininya, apa namanya, kucingnya nih ya. Ada juga sound, jadi sound ini ada banyak pilihan sound. Jadi di sini ada toolsnya, ada untuk kode. Nah ini kodenya, kode pemrograman Scratch, cukup mudah. Terdiri atas motion, lock, sound, event, control, sensing, operator, variables, and my blocks. Yang kedua di sini ada ini, katakanlah ini apa namanya, kanvas kita. Jadi tempat kita mendesain ya. Yang ketiga ini tempat sprite kita. Jadi kucing ini disebut sprite ya. Di sini ada banyak yang bisa kamu buat. Misalnya kamu mau ganti nama sprite ini menjadi kucing, boleh. Saya kasih kucing ya, boleh aja. Terus kalau mau dia di hidden juga boleh, di hidden, kehilangan, tapi di show lah ya biar kelihatan. Untuk size nya boleh, terserah. Nah selain si kucing ini, sprite nya ada banyak sebenarnya. Sprite selain si kucing ini. Yang pertama ini sini kalau kamu mau ganti, ada di sininya ada sprite, choose sprite katanya kan. Choose sprite ini kamu boleh unggah, artinya kamu boleh buat sendiri sprite kamu itu, lalu kamu upload kemari, boleh ya, boleh. Ada juga yang surprise. Kalau surprise kita klik, dia muncul ini ya, bentuk-bentuk love gini. Setelah itu ada yang lain, yang tadi ini ada ada yang bisa kamu unggah, artinya kamu bikin sendiri pakai Corel Draw. Misalkan kamu bikin sprite-nya, misalkan harimau kamu sendiri, lalu mungkin kamu mau bikin mobil kamu sendiri. Pokoknya objek lah, sprite itu objek yang bisa yang udah kamu bikin, boleh diupload. Atau boleh minta dia dari sprite, atau boleh paint ya. Paint ini kamu gambar langsung di Scratch. Contoh misalkan saya gambar, saya kasih minta warnanya, saya minta itu warna biru ya. Nah misalkan saya mau bikin sprite sendiri gitu, tentu sulit ya memang. Ini digambar, lalu kita kalau mau jadikan convert to bitmap ya, itu ya, jadi mudah sekali, gampang. Ini bisa kita pindahkan ya, kalau mau bikin animasi sprite sendiri. Nah kalau saya sih jarang bikin sprite sendiri karena ada banyak tools juga. Nah selain itu bisa kamu searching dari yang sudah dikasih. Nah di sini banyak nih. Ada yang bentuk wanita, orang terbang, orang main basket, disabilitas, ada dance, ada apple, ada banyak lah sampai ke bawah ini. Ada banyak sprite ya yang bisa kamu pilih. Nah hebatnya dia sudah sudah bisa animasi. First, kalau kita mau ikan misalnya, tinggal cari aja ya. Saya cari fish di sini. Contoh saya mau ikan gitu ya, fish. Nah ini fish. Ada shark juga. Nah, kita mau cari fish. Nice. Oke ya. Ya, jadi kita bisa pilih lah. Untuk animal juga banyak ya, animal. Termasuk juga fish tadi, itu termasuk animal ya. Oke.
Jadi bisa kamu lihat-lihat lah. Menarik sekali kalau untuk anak-anak ya. Ada shark juga di. Ya. Lucu-lucu juga sih. Ada starfish. Begitu ya. Selain daripada sprite-nya, ini kan sprite, jadi objeknya akan bergerak ya. Sprite gitu. Ada juga kita kalau kita running kayak gini hasilnya. Ini kalau mau kalau di running gini hasilnya ya. Nah ini belum ada apa-apa karena belum dikasih coding ya. Jadi kita tentukan dulu objek sprite-nya, lalu nanti kasih coding lah, gitu. Biar dia bisa bergerak ya. Nah, oke. Jadi kok dia runningnya seperti itu. Running dia tinggal klik aja gini, klik tanda perbesar, lalu klik tanda ini flag ini, green flag ini, yang go ini. Oke. Berikutnya kita bikin backgroundnya. Sama seperti sprite-nya itu, kamu bisa upload background yang kamu punya ya. Kamu punya background yang udah kamu punya, kamu buat di Corel Draw secantik mungkin, lalu ingin kamu jadikan background di Scratch, bikin situ ya. Sama seperti itu. Tapi kalau saya biasanya saya search dulu, lalu saya cari background yang sesuai dengan saya lah, yang sesuai gitu ya. Misalnya saya mau ambil backgroundnya itu ya ini Blue Sky ya, Blue Sky ini kita klik aja 2 kali, dia langsung backgroundnya itu. Kalau mau ganti tinggal ganti aja, mau ganti misalkan boardwalk, nah tinggal ganti backgroundnya ya, tergantung tema dari animasi kita lah ya, boleh ini tergantung tema, namanya juga animasi. Kalau mau hapus, ini kan misalkan saya mau hapus nih, jadi kalau mau hapus tuh di bawah ya, ini ada bawah sprite ya. Kalau mau menghapus background nggak bisa ya, harus ditukar ya. Itu tampilannya boleh seperti ini, boleh seperti ini berubah tampilan. Saya mau hapus lah dulu, saya hapus loh, hapus juga ini sprite yang saya bikin sendiri, lalu saya hapus juga fish, ini nggak penting ya, tinggal sprite-nya nih ya. Nah setelah itu saya bikin ke bawah, jadi saya mau bikin dia seolah-olah berjalan ya. Nanti gimana caranya bergerak ya. Oke. Nah ini secara desain misalkan udah pas nih, sekarang mau buat dia jadi animasi. Seperti biasa saya bilang, kalau mau buat dia jadi animasi harus ada bantuan coding. Yang pertama-tama rencananya adalah ketika saya klik flag ya. Nah, ketika saya klik flag. Nah, kita carilah di coding di sebelah kiri tentang flag ini. Nah, di flag itu biasanya di operator ya. Di control. When I flag, biasanya dia ada di control ini. Klik, drag aja, codingnya tinggal di drag, jadi enak ya. Katanya when flag click, ketika ini artinya ketika bendera ini diklik, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi boleh. Misalkan yang terjadi contoh move ya. Kita motion, kita klik. Saya bilang move to. Ini saya ambil. Move 7 step. Apa yang terjadi? Lihat. 10. Kalau kamu lihat tadi dia bergerak ya. Bergerak. Kalau mau lebih dari 10 bisa tinggal klik. Ini tinggal kita ganti aja. Ganti misalkan 11 atau misalnya 100 gitu. Kira-kira kemana dia pergi? 100. Klik. Ya, itu animasinya kan. When I click,
ketika saya klik ini, ketika saya klik green flag, maka bergerak dia ke sini ya, bergerak dia ke kanan sebanyak 10 step itu. Nah kalau misalkan mau cari yang lain gimana? Mau misalkan dia setelah bergerak 10 step ya, dia akan bergerak ke atas gitu ya, tinggal gampang aja, tinggal ke atas cari go to X, cari dia go to X atau set to X. Nah ini nih, set to X. Jadi saya bilang set to X. Kalau ke atas itu berarti bukan X ya, Y berarti Y. Ke samping itu X. Berarti kalau dia mau bergerak ke atas itu berarti Y kan. Ya set to Y aja. Ini. Ya ini karena saya tiba-tiba offline ya. Internet lagi bermasalah. Itu ya. Jadi kita ini kalau minus berarti dia ke bawah kan. Kalau Y itu minus berarti dia ke bawah. Kita bikin Y-nya itu ke atas. Kalau dia ke atas harus positif lah. Misalkan 100 juga. Ya, kita running. Ya. Sabar. Offline. Ya, ini hanya bisa dilakukan online atau offline, dua-duanya bisa. Jadi kalau kamu pingin cari aja nanti di ini di Google, cari di Google Scratch offline ada, dan bahkan di handphone bisa ya, di handphone itu bisa, ada appsnya. Klik aja nanti di Google Store cari Scratch, ada appsnya ya, jadi bisa dilakukan. Nah kalau misalkan kamu udah siap tuh ya, misalkan udah siap proyeknya, kamu kasihlah namanya, nama proyeknya ya, nama proyeknya misalkan project 1 gitu ya kan, project 1 misalkan project 1 itu dia. Nah, kamu boleh save di online, boleh juga katanya save ke dalam komputer kita. Kenapa? Karena Scratch juga bisa dibuat dalam bentuk offline. Saya suka online sih, karena penyimpanan di komputer saya sedikit, makanya biasanya saya pakai online. Gitu. Kalau penyimpanan komputernya banyak, boleh sih di offline. Ya. Lalu gimana caranya ini share ya? Jadi nanti, cara sharenya nanti kamu tinggal klik di sini aja, lalu share ke saya. Itu aja sih. Atau nanti kita bikin yang lain lagi ya. Nah, pengenalan Scratch segitu dulu. Jangan lupa dicoba-coba di rumah, karena minggu depan saya kasih soal. Ini karena offline jadi dia nggak bisa bergerak ke atas dia. Aturannya kan dari sini. Begitu klik bendera hijau, dia pergi ke depan, lalu saya bilang set Y itu pergi dia ke atas gitu. Ini ketika bendera hijau saya klik, posisi 0 ya, posisi biasa. Ketika bendera hijau saya klik, move to 100 step, bergerak 100 step gitu. Lalu katanya set Y to X, set Y to 100. Jadi maksudnya ke 100 gini, ke atas. Kalau dia min, kalau di sini ada min, berarti dia ke bawah. Karena Y itu kan minnya ke bawah ya. Kalau dia min ke bawah, berarti dari sini dia akan pergi ke bawahnya gitu. Oke, saya pikir itu dulu untuk sementara ya. Coba-coba di rumah, minggu depan saya kasih soal. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di WA Mr. Ponten, atau klik aja kasih komentar aja di YouTube-nya. Ya, terima kasih ya. Simple hari ini.